media yang hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kesempatan yang baik ini tentunya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat beraktivitas sehari-hari. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan tentang rencana mudik gratis angkutan lebaran tahun 2023. Saya kira ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengadakan mudik gratis. Cuman tahun ini karena hasil dari survei Badan Kebijakan Transportasi, pergerakan nasional berkaitan dengan mudik di Hari Raya Idul Fitri 2023 mengalami lonjakan atau kenaikan yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan untuk tahun ini 123,8 juta penduduk yang melakukan pergerakan mudik. Untuk mudik gratis atau mudik yang namanya mudik gratis di tahun 2023, kalau kita lihat dari survei dari Badan Kebijakan Transportasi, untuk di Jabodetabek itu ada 18,3 juta penduduk yang akan melakukan mudik, yaitu ini kalau kita lihat berarti 54,sekian% dari jumlah penduduk Jabodetabek. Dan kalau lihat pergerakan secara nasional untuk mudik ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor. Itu dua kendaraan yang menduduki ranking teratas. Kendaraan pribadi itu ada 27 juta sekian, 27,32 ya. Nasional untuk kendaraan itu 25,13 juta. Itu pergerakan. Maka kita perlu mengadakan mudik gratis, mungkin bukan hanya di Kementerian Perhubungan, tapi di kementerian-kementerian lain dan badan-badan usaha, serta masyarakat, perusahaan-perusahaan lain akan mengadakan mudik gratis yang sama, dengan harapan kita akan mengurangi pergerakan mudik dengan sepeda motor. Dan kami juga pada kesempatan yang baik ini juga mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik, kurangi atau mungkin gunakan fasilitas mudik gratis ya. Jadi jangan menggunakan sepeda motor untuk pergerakan mudik, karena risiko untuk kecelakaan lebih tinggi karena faktor tekanan fisik, capek, baik itu jarak maupun kondisi alam yang bisa menyebabkan kelelahan. Dan kalau kita lihat data-data kecelakaan lalu lintas mudik yang paling banyak disebabkan karena capek dan korbannya adalah sepeda motor. Jadi saya mengimbau untuk menggunakan mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah maupun oleh badan usaha dan yang lain. Pada mudik gratis tahun ini, khususnya untuk Kementerian Perhubungan, kita menyiapkan 459 bis untuk penumpang, dan kita juga menyiapkan 30 unit truk untuk mengangkut sepeda motor. Jadi kuota mudik gratis yang kami siapkan adalah
24.072 orang. Itu untuk kuotanya ya. Berangkat mudiknya tuh kita punya kuota 18.528. Nanti untuk arus baliknya kita menyiapkan kuota 5.544. Dan untuk 30 unit truk yang mengangkut sepeda motor itu sebanyak targetnya kita 900 unit sepeda motor. Ketika arus mudik kita menyiapkan 450 unit sepeda motor dan kembali juga 450 unit sepeda motor. Nanti untuk rincian-rincian bagaimana sistem untuk mudik, karena kami punya sistem yang baru yang mungkin hari ini akan kita launching untuk masyarakat kita yang ingin mudik gratis bisa nanti mendaftar secara online. Nanti akan teknisnya dan tujuan-tujuan mudik kemana nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Angkutan untuk lebih jelas, dan teknis bagaimana masyarakat bisa mendaftar secara online untuk bisa mudik gratis. Untuk sementara yang menggunakan aplikasi online untuk mendaftar itu mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Pemda DKI. Dan nanti juga akan mengimbau kami kepada badan usaha atau instansi lain atau kementerian lain yang ingin menyediakan mudik gratis juga bisa menggunakan aplikasi yang kami buat, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah pemudik ya, dan kemana saja mudiknya kita bisa mendata, dan diharapkan tidak ada tumpang tindih masyarakat yang bisa mendaftar di lain tempat, karena nanti akan konsepnya dengan NIK, jadi satu orang mendaftar kepada satu objek untuk melakukan kegiatan mudik, jadi tidak ke objek-objek lain. Jadi dengan harapan maksimal kursi yang disediakan untuk mudik itu secara maksimal juga terisi oleh sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang melaksanakan mudik. Jadi tidak ada yang bis yang kosong. Saya kira itu rekan-rekan, nanti Pak Harto secara teknis tolong disampaikan tempat start mudiknya dan kemana saja jurusan mudiknya, serta aplikasi yang akan digunakan bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik gratis. Jadi sudah kita buka mungkin mulai hari ini atau setelah selesai acara ini kita akan buka aplikasi itu dan masyarakat kita bisa mendaftar untuk melakukan kegiatan mudik gratis. Saya kira itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Nanti secara teknis silakan Pak Harto untuk sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan beberapa kegiatan kami yang berkaitan dengan mudik gratis, yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa total armada yang disiapkan oleh kami berhubungan darat adalah 585 unit, yang tentunya ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk keperluan untuk arus mudik dan untuk arus balik. Untuk arus mudik dialokasikan 459 unit dan untuk arus balik 126 unit. Demikian pula untuk armada angkutan barang atau truk, ini tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ada 30 unit, ini terbagi dua juga, untuk arus mudik sebanyak 15 truk dan arus balik sebanyak 15 truk. Kemudian mendasari dari hasil kajian dari BKT yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa dengan dasar tersebut kami langsung mengalokasikan kota-kota mana saja yang menjadi tempat atau menjadi tujuan untuk arus mudik dan kota mana saja yang akan dijadikan sebagai kota untuk arus balik. Yang pertama untuk di wilayah Pulau Sumatera, ini ada dua kota berdasarkan hasil kajian dari BKT,
yaitu untuk kota Palembang dan Lampung. Kemudian untuk Jawa Barat, ini ada 3 kota, yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Sedangkan untuk di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, ini kami alokasikan sebanyak 18 kota, yaitu untuk kota Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, kemudian ada Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, dan Yogyakarta. Untuk di wilayah Jawa Timur, ini ada kota Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung. Memang ini kalau dari sisi jumlah kota yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, ini tentunya tidak mungkin semuanya kota akan dilayani. Tapi tentunya kami mencoba untuk mendekatkan terhadap tujuan-tujuan dari para pemudik, sebagian besar mengarah kepada sini. Mudah-mudahan nanti ada kota-kota yang di luar sini, ini bisa membantu kepada masyarakat seandainya akan melaksanakan pekerjaan atau akan melaksanakan lanjutan perjalanan, ini tidak terlalu jauh lagi. Demikian pula untuk arus balik. Ini tidak semua kota tadi, ini akan secara otomatis menjadi tempat untuk arus balik. Namun, ada beberapa kota, kalau tadi ada banyak kota, tapi untuk arus balik, ini hanya 8 kota, yaitu untuk Cirebon, Jakarta, kemudian ada Madiun, sama dengan Madiun, Jakarta, kemudian Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Wonogiri, dan Yogyakarta. Ini adalah kota-kota untuk arus balik. Sedangkan untuk pengangkutan sepeda motor, ini adalah dari Solo ke Jakarta, kemudian Semarang ke Jakarta, Purwokerto, Jakarta, Wonogiri, Jakarta, Yogyakarta. Dan khusus untuk angkutan motor ini, berangkat dan pulang sama. Sehingga dapat dikatakan, misalnya Solo, Jakarta adalah PP. Tapi hanya masalah waktu saja yang nanti akan kami sampaikan di belakang. Kemudian, terkait dengan mekanisme. Yang pertama, mekanisme untuk angkutan barang. Mudik angkutan menggunakan angkutan barang menggunakan truk, yaitu yang pertama tentunya ini ada penyerahan kendaraan atau motor yang akan diangkut, yaitu pada tanggal 16 April 2023. Ini adalah waktu penyerahan motor yang nantinya akan diregistrasi untuk nantinya diangkut menggunakan truk untuk diberangkat ke tempat tujuan. Kemudian tanggal 17-nya yaitu akan diberangkatkan ke tempat-tempat tujuan tadi yang disebutkan di awal. Sedangkan untuk bus, mekanismenya adalah hari Selasa, tanggal 18 April 2023, ini nanti ada beberapa pemberangkatan yang kita fokuskan pemberangkatannya adalah dari terminal tipe A yang ada di wilayah Jabodetabek. Yaitu tanggal 18 pemberangkatannya dari terminal di Pulau Gebang, kemudian terminal di Pondok Cabe, dan terminal di Jatijajar. Tanggal 19 April, ini ada pemberangkatan dari terminal Kampung Rambutan dan terminal Polres Pelawat. Nah, ini tentunya sudah kita coba, kita simulasikan terkait dengan hari raya Idul Fitrinya, dan juga kami sudah melaksanakan tahapan-tahapan sosialisasi yang sudah kita mulai dari minggu yang lalu. Setidak-tidaknya hari ini masyarakat sudah sebagian terinfo terkait dengan kegiatan mudik gratis ini, sehingga hari ini nanti pada pukul 14 kita akan buka terkait dengan aplikasi yang akan di-launching sebentar lagi oleh Pak Dirjen. Terkait dengan masalah aplikasi yang akan dilakukan, dan tentunya ini merupakan baru pertama kali akan menggunakan aplikasi. Berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, bahwa kita belum menggunakan aplikasi, masyarakat banyak yang mendaftarkan pada 2 tempat yang berbeda, meskipun orangnya sama.
Sedangkan pemberangkatannya relatif sama, maka banyak sekali bus-bus yang sudah kita persiapkan ini terjadi kekosongan penumpang, sehingga mereka tidak jadi berangkat, akhirnya kembali lagi ke tempat semula, sehingga inilah tidak terlalu efektif untuk pelaksanaan kalau kita tidak menggunakan aplikasi. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini, hal-hal yang tadi saya sebutkan, ini dapat diminimalisir, sehingga nantinya hanya satu orang dengan berdasarkan NIK, ini tidak bisa lagi mendaftar kepada lokasi-lokasi yang lain. Sehingga nantinya kekosongan terhadap kapasitas bis ini akan bisa kita hindarkan. Nah, tentunya melalui pendaftaran ini yang pertama tentunya dari para calon pemudik ini mendownload dulu menggunakan aplikasi, silakan App Store atau Play Store ini dengan mendownload aplikasi Mitra Darat. Kemudian tinggal nanti di sana sudah ada fitur-fitur, tinggal mengikuti saja. Di antaranya peserta mengisi data diri, tujuan mudiknya kota mana, kemudian kalau mereka akan juga mengikuti arus baliknya mau ngikut tanggal berapa. Kemudian berikutnya adalah peserta mudik gratis tadi setelah mendaftar, kemudian mendapatkan etiket yang berupa kode booking. Dari sini kemudian berikutnya peserta datang ke lokasi untuk melaksanakan validasi untuk mendapatkan tiket tadi. Kalau tadi di awal saya sampaikan adalah baru kode booking, kemudian peserta tadi datang ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan untuk menukarkan dengan berupa tiket. Adapun tempat-tempat sebagai tempat untuk mendapatkan tiket, yang pertama untuk di wilayah Jakarta, ini kita pusatkan di Gor Bulungan, kemudian di Blok M, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk wilayah Bodetabek, ini ada di Terminal Depok, di Terminal Margonda, kemudian di kantor Dishub di Kota Tangerang, kemudian ada di Terminal Pondok Cabe di Tangerang Selatan, dan yang terakhir ada di wilayah Bekasi, yaitu Terminal Kayu Puring. Adapun persyaratan-persyaratan yang nantinya harus dilengkapi oleh calon pemudik, ini saya kira ini hal-hal yang sudah ada semuanya, yaitu tadi secara umum adalah pendaftar atau calon peserta ini mendownload dulu apps mobil dengan Mitra Darat, kemudian wajib memiliki dokumen, yaitu berupa KTP. Yang berikutnya adalah hanya memilih satu tujuan, tidak akan mungkin memilih dua tujuan. Kemudian peserta yang akan mengikuti mudik, kemudian baliknya, ataupun PP, ini pendaftar harus mengikuti mendaftar dua-duanya. Kalau memang harus melalui arus balik, dan balik ini tentunya harus mendaftar semuanya. Berikutnya, peserta diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran untuk melakukan registrasi ataupun validasi ulang di posko yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian, apabila melewati H+7, maka ini dinyatakan gugur. Berikutnya, untuk peserta yang akan mengikuti mudik ataupun balik dengan menggunakan motor, ini tentunya harus dilengkapi surat-surat administrasi daripada motor tadi, yaitu berupa SNK dan tentunya harus mempunyai SIM. Berikutnya tentunya ini yang tentunya tidak kalah pentingnya, yang para pemudik ini harus sehat. Jangan sampai nanti menjadi masalah dalam perjalanan. Kemudian kita sudah menyampaikan waktu dan tanggalnya, diharapkan para peserta ini bisa hadir 1 jam sebelum pelaksanaan, karena mereka juga pasti bisnya banyak ataupun truknya ini tentunya memuat dan sebagainya, pasti akan ada waktu, sehingga diharapkan 1 jam sebelum pemberangkatan ini sudah hadir pada lokasi yang telah ditentukan. Saya kira demikian Pak Dirjen yang dapat kami tambahkan dari teknis pelaksanaan mudik gratis ini. Kami kembalikan kepada Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirangkutan. Selanjutnya launching atau
Apa? Barangkali ada yang Pertanyaan. Oke. Rekan-rekan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur Angkutan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti saya juga akan menambahi, bukan hanya masalah berkaitan dengan mudik, nanti juga saya akan menginformasikan tentang rencana penggunaan pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan penyeberangan yang perlu kita sosialisasikan juga kepada masyarakat kita. Karena problem Lebaran salah satunya paling kredit adalah di pelabuhan penyeberangan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan mudik, silakan Mas. Zaki Pak, Bukan Jakarta. Untuk aplikasi ini Pak, apakah terintegrasi dengan pemudik yang diselenggarakan oleh swasta Pak? Dan Bapak Soeharto bilang tadi takut ada pendobel, misalnya dia daftar di Kementerian Perhubungan atau mungkin dia daftar lagi di swasta. Nah, apakah di aplikasi ini sudah terintegrasi Pak untuk penggunaannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kesiapan armada? Sudah dilakukan pengujian Pak armada. Itu aja Pak. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Tiga penanya deh. Ya silakan Mbak dulu nih. Kita emansipasi. Siap. Menyusul tadi terkait pemudik dan motor. Untuk pemudik ini artinya bisa tanpa sepeda motornya ya Pak ya. Karena itu kedua, bila dengan sepeda motor berarti maksimal di satu aplikasi berapa orang sih Pak kayak gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi. Ya Mas, mana Mas? Iya Pak. Dapat saya happy dari Detik Pak. Izin mau nanya berapa Pak? Mungkin yang pertama Pak soal pendaftarannya nanti Pak, itu kan tadi ada Pak gitu ya. Itu satu nik untuk satu orang atau satu keluarga Pak? Kemungkinan kan nanti pas namanya mudik bakal bawa keluarga juga Pak, masuk anak yang mungkin belum punya nik Pak. Apakah nanti dimintain juga KIA-nya atau sebagainya? Terus kemudian fasilitas apa aja sih Pak yang didapatkan pemudik di mudik gratis Pak? Mungkin nanti dapat makan atau bisnya seperti apa? Mungkin boleh dijelasin juga sedikit Pak gitu. Terus nanti boleh dijelasin juga Pak yang bawa motor itu apakah yang bawa motor harus ikut mudik gratis juga atau nitip motor aja gitu? Misalnya saya nggak mau mudik gratis tapi saya mau nitip motor aja gitu boleh atau ada apa gitu Pak? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak. Satu lagi. Nah. Pandu Pak dari Rakyat Merdeka. Pertama soal anggaran Pak. Untuk tahun ini anggaran yang disiapkan dari Kemenhub untuk mudik gratis ini berapa? Terus yang kedua, saya udah coba nih Pak untuk aplikasi Pak Mitra Darat. Ternyata susah Pak masuknya. Oh ya. Mungkin nanti kan setelah jam 2 ini kan nanti akan dibuka ya. Kemungkinan kan akan penuh ya. Kemungkinan akan ribuan orang yang akan mengakses. Nah, apakah aplikasi ini sudah mumpuni untuk menerima ribuan orang yang akan berkunjung ke aplikasi? Terus ketiga, sama Pak soal nikah, karena kan nanti keluarga itu kan tidak hanya satu orang Pak, tidak hanya bapak atau ibunya, kemungkinan ada anaknya. Apakah nanti bagaimana itu dengan si anaknya itu yang tidak punya nik? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Harto. Jawab tuh, ini masalahnya. Iya, terima kasih Pak Dirjen. Sebetulnya sebelum agenda acara hari ini kami sudah mencoba mengumpulkan kepada BUMN dan para badan usaha lainnya, termasuk KL, kementerian dan lembaga lainnya yang selama ini menyelenggarakan mudik gratis dan mempunyai potensi untuk menyelenggarakan mudik gratis. Diharapkan bahwa nantinya ini akan menggunakan aplikasi Mitra Darat ini, siapapun yang akan menyelenggarakan. Karena kalau selama ini kita kan tanpa aplikasi kita tidak punya data real berapa sih yang mudik menggunakan angkutan umum ini, sehingga saat ini kita nggak punya data. Makanya hari ini, tahun sebentar lagi akan dilaunching oleh Pak Dirjen, ini merupakan awal kita mendapatkan data yang real, berapa yang mudik, kemudian berapa yang balik, sekaligus ini nanti menjadi bahan evaluasi kita untuk
kegiatan-kegiatan jenis di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga diharapkan tidak ada lagi nanti ada yang daftar di sini ternyata bisa ditampung oleh BUMN yang lain. Saya kira tidak, karena memang prinsipnya menggunakan aplikasi yang sama. Kemudian kesiapan armada, saya kira ini kita sudah jauh-jauh hari menyampaikan kepada para operator bahwa operator biasanya pada musim lebaran ini kan musimnya panen. Bukan berarti musim panen itu akan bisa mengesampingkan terhadap regulasi, ketentuan teknis, pelayanan, dan sebagainya. Ini tidak. Tetap kita persyaratkan bahwa kendaraan itu adalah kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dan juga secara administrasi lengkap juga. Ini yang tentunya sudah kita lakukan. Teknisnya nanti, teman-teman kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh BPTD dan juga Dinas Perhubungan setempat akan melaksanakan namanya rem check. Sehingga pada saat mereka ini benar-benar sudah menyelesaikan, hasilnya akan ditempeli stiker bahwa kendaraan ini sudah layak jalan. Ini sebagai cross-check juga kepada masyarakat yang akan menggunakan armada tadi. Kalau seandainya armada tadi belum ditempeli oleh stiker yang layak jalan, maka silakan untuk mengganti kepada moda yang lain. Yang berikutnya, terkait dengan masalah aplikasi, saya kira ini karena dasarnya NIK, secara otomatis NIK ini bisa untuk mengakomodir kepada anak-anaknya yang belum mempunyai NIK. Kalau misalnya anaknya masih belum punya NIK, saya kira ini masih memungkinkan, tinggal bapaknya atau ibunya mendaftarkan anak-anak tadi, kan pasti punya namanya kartu keluarga atau KK. Nah, ini berdasarkan itu saya kira tidak ada masalah. Yang berikutnya, ini terkait dengan masalah pemudik tadi, apakah ini harus satu paket antara pemudiknya dan motornya? Bisa iya, bisa tidak. Dalam arti, kalau saya nggak punya motor, masa nggak bisa mudik? Silakan, yang nggak punya motor silahkan naik mudik gratis dengan menggunakan bis. Kemudian, yang punya motor, tapi ingin pulang dulu atau pulang awal, silakan motor dinaikkan dulu. Artinya orang nggak boleh nggak ikut pun nggak ada masalah. Sehingga ini ada kemungkinan yang mudik tadi hanya motornya saja, motor dengan pemiliknya, ataupun pemiliknya yang tidak mau menggunakan motornya, hanya orangnya saja, ini dapat dimungkinkan. Terkait anggaran, ini untuk tahun ini, Perhubungan Darat mengalokasikan 20 miliar untuk kebutuhan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa mencukupi, karena ada tambahan lagi yang memang nanti di luar ini, saya disampaikan oleh Pak Dirjen, ada dari pemerintah kota DKI Jakarta, kemudian barangkali ada BUMN yang lain. Mudah-mudahan karena sudah terkoordinir semuanya, mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi sejumlah masyarakat yang akan melaksanakan mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk aplikasi nanti yang tambahan ya, yang aplikasi tolong dicek kembali. Mudah-mudahan nanti tidak menyusahkan masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi. Ya. Saya menambahkan sedikit, dan kita juga mengimbau dalam forum ini untuk lembaga atau badan usaha yang lain yang akan menjalankan mudik gratis nanti bisa berkomunikasi dengan Perhubungan Darat dalam ini Direktur Angkutan untuk bisa menggunakan aplikasi yang sama sehingga kita tidak dapat terdata dengan baik. Dan juga mengimbau juga bis-bis yang digunakan juga bis yang sudah di-rem-cek dan secara teknis itu layak jalan. Jangan sampai ada musibah yang disebabkan karena bisnya tidak layak jalan. Kita akan tegas dan akan menindak dan melarang menggunakan bis-bis yang tidak lulus rem-cek. Masuk juga kendaraan bis wisata. Segera itu rekan-rekan kalian, nggak ada lagi ya. Dan saya juga akan menyampaikan
mungkin himbauan atau informasi kepada masyarakat kita dengan tingginya prediksi tingginya peningkatan arus mudik tahun ini yang hasil surveinya cukup tinggi, maka harus ada langkah-langkah yang luar biasa dan manajemen mudik tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Maka salah satu upaya mengantisipasi itu nanti kita akan menggunakan ini khusus penyeberangan ya, menggunakan pelabuhan Ciwandan. Ciwandan itu bukan pelabuhan alternatif nanti untuk mudik, tapi pelabuhan yang digunakan bersama-sama saat pelaksanaan arus mudik. Di Ciwandan nanti akan disiapkan 12 kapal ro-ro yang dari Ciwandan ke Bakahuni, dan disiapkan 3 kapal besar yang melayani dari Ciwandan ke Panjang di Bandar Lampung, yaitu 1 dari Pelni Dogon Solo, AM Dogon Solo, dan 2 dari PT ALP 2 unit. Dengan pembagian itu mudah-mudahan nanti di penyeberangan dapat terbagi dengan baik. Dan khusus untuk sepeda motor, agar sepeda motor itu dapat terlayani dengan baik dan tidak campur dengan kendaraan yang lain, maka sepeda motor nanti akan diarahkan melalui pelabuhan Ciwandan. Sepeda motor semua pelabuhan Ciwandan, dan truk yang boleh beroperasi nanti juga diarahkan ke Ciwandan. Tapi yang lain juga bisa menggunakan pelabuhan Ciwandan untuk pergerakan ke Bakahuni, maupun kalau mau langsung ke Panjang Bandar Lampung juga bisa. Di 2 pelabuhan itu, dan di Bakahuni nanti di Merak itu dilayani oleh 45 kapal penyeberangan, di Ciwandan itu 12 ke Bakahuni dan 3 ke Panjang. Itu pembagian untuk di pelabuhan Ciwandan dan Merak. Ya, ini tolong diinformasikan sehingga masyarakat bisa memilih tidak hanya di pelabuhan, fokus di pelabuhan Merak saja. Ini salah satu upaya kita agar proses penyeberangan itu bisa lancar dan tidak ada kemacetan di Merak. Di samping kita menambah ruang-ruang volume penampungan kendaraan di Merak sudah mulai dikerjakan untuk memperluas area penampung. Saya kira itu rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.